Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4 muatan IPS dengan materi interaksi sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, manusia selalu berinteraksi. Lalu, apa pengertian dari interaksi sosial? Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua manusia atau lebih, yang mana perbuatan manusia tersebut mempengaruhi, mengubah, bahkan memperbaiki perilaku manusia lainnya. Jenis-jenis interaksi sosial yang pertama yaitu interaksi antar individu. Yang kedua, interaksi antara individu dan kelompok. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Yang pertama, interaksi antara individu merupakan interaksi yang terjadi antara dua orang. Contohnya yaitu kakak yang sedang mengajari adiknya belajar di rumah. Yang kedua, yaitu interaksi antara individu dan kelompok, merupakan interaksi yang terjadi antara satu orang dengan kelompok. Contohnya yaitu seorang guru yang sedang mengajar muridnya di depan kelas. Yang ketiga, yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok, merupakan interaksi yang terjadi antara dua kelompok. Contohnya yaitu dua tim yang sedang bermain basket. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ada dua. Yang pertama yaitu interaksi sosial asosiatif, yang kedua interaksi sosial disosiatif. Yang pertama kita bahas yaitu interaksi sosial asosiatif. Proses sosial yang menyebabkan kesatuan atau kerjasama. Bentuk-bentuknya adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan alkulturasi. Yang kedua, interaksi sosial disosiatif, yaitu yang mengarah kepada perpecahan. Bentuk-bentuknya antara lain ada persaingan, pertentangan, dan kontroversi. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan masyarakat. Yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong di masyarakat. Yang ketiga, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial budaya. Yang pertama, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Contohnya, seorang siswa yang sedang menanam tanaman, atau seorang siswa yang sedang mengamati pertumbuhan tanaman. Yang kedua, pembangunan dalam aspek lingkungan budaya. Contohnya, beberapa murid yang sedang menonton pertunjukan wayang kulit di daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, pembangunan dalam aspek lingkungan ekonomi. Contohnya yaitu pengadaan sistem pembelajaran kerja, yaitu untuk masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan, maka diadakan pelatihan kerja. Kemudian interaksi sosial dalam bidang pendidikan. Yang pertama, interaksi antar siswa. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Yang keempat, interaksi antara siswa dengan lingkungan. Yang pertama, interaksi antar siswa, yaitu interaksi yang terjadi antara siswa dengan siswa. Contohnya, ketika siswa sedang berdiskusi atau ketika siswa sedang mengerjakan belajar kelompok. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru adalah interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa. Contohnya, seorang guru yang sedang menjelaskan mata pelajaran di depan siswa, kemudian salah satu siswa menanyakan pertanyaan atau menanyakan suatu pembelajaran yang belum ia mengerti kepada ibu guru tersebut. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar adalah interaksi yang dilakukan antara siswa dengan sumber belajar. Di sini, ibu ambil contoh ketika anak-anak mengambil mata pelajaran melalui internet, sehingga anak-anak berinteraksi dengan sumber belajar berupa internet. Selanjutnya, interaksi antara siswa dengan lingkungan adalah interaksi yang terjadi antara siswa dengan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Contohnya, seorang siswa yang sedang menyiram tanaman dan seorang siswa yang sedang memberi pupuk pada tanaman.
Selanjutnya, interaksi sosial di berbagai bidang kehidupan. 1. Bidang ekonomi. 2. Bidang politik. 3. Bidang sosial budaya. Dan keempat adalah bidang moral. Yang pertama, interaksi dalam bidang ekonomi. Contohnya, adanya bertemunya penjual dan pembeli di pasar. Ada petani menjual hasil pertanian di pasar. Ada sales menawarkan barang dagangannya kepada calon pelanggan. Yang kedua, interaksi dalam bidang politik. Contohnya, ada pemilihan kepala desa, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, pemilihan pileg, pilpres, atau pilkada. Yang ketiga, interaksi dalam bidang sosial dan budaya. Contohnya, menampilkan kesenian tari daerah lain pada acara pentas seni. Yang kedua, berteman dengan teman yang berasal dari daerah dan suku yang berbeda. Yang ketiga, berkunjung ke daerah lain untuk mempelajari kebudayaan daerah tersebut. Yang keempat, interaksi dalam bidang moral. Contohnya, mengikuti pengajian-pengajian yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengikuti penyuluhan tentang penyalahgunaan narkotika. Dan yang ketiga, mengikuti kegiatan pelatihan pramuka. Selanjutnya, faktor terjadinya interaksi sosial antar warga masyarakat. 1. Perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. 2. Perbedaan kondisi demografis. 3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. 4. Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Dan yang terakhir, alokasi dana pembangunan antar daerah wilayah. Sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.